Halo para pemikir liar, saat ini ruang dengar kalian diisi oleh suara gue, Tama. Kali ini gue kayaknya nggak pengen nge-recap tentang hari gue sekarang. Gue kali ini lagi pengen bahas tentang proses dan hasil. Soalnya kayaknya ini berhubungan juga sih sama kebahagiaan gitu. Kalau bahas tentang proses, menurut gue sih proses tuh lu bisa ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh gitu. Harus lu lakuin dengan sungguh-sungguh gitu. Ada nggak peribahasa sih. Ya cintailah prosesnya gitu, maka hasil nggak akan membohongi kalian gitu. Tapi itu juga kadang jadi problematika tersendiri ya. Katanya kalau prosesnya nggak bener, hasilnya juga nggak bener. Tapi nggak selalu kayak gitu sih menurut gue. Karena yang kita udah jalanin prosesnya dengan benar juga belum tentu kan hasilnya benar. Gue tuh apa ya? Kalau kita orientasinya pada hasil, kebanyakan yang gue alamin gitu apa ya? Jadi kecewa lah jatuhnya. Jadi kita nggak bahagia gitu sama proses yang udah kita jalanin karena kita ngarepin hasil seperti apa yang kita mau gitu. Ternyata kenyataannya nggak sesuai dengan yang kita mau. Kayak misalnya lu berharap gaji 10 juta, 20 juta gitu per bulan. Meskipun prosesnya udah kalian jalani, tapi kalau kalian mengharapkan hasil outputnya segitu dan di kenyataannya penghasilannya nggak segitu, ya kalian bakal kecewa gitu. Nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Karena kalau menurut gue sih lebih baik cintai prosesnya gitu. Lu lakuin aja dulu gitu, nikmatin aja dulu yang sekarang. Nggak usah muluk-muluk nunggu hasil. Oh gue pasti segini gitu kan. Karena menurut gue masalah proses dan hasil itu balik lagi ke tanggung jawab kita buat hidup gitu. Kalau lu aja ngejalanin prosesnya udah nggak sungguh-sungguh gitu, hasil yang lu dapetin juga mungkin nggak sungguh-sungguh, atau mungkin juga ada yang ngejalanin prosesnya ya udahlah jalanin aja dan mendapatkan hasil yang lebih gitu kan, kita nggak tahu juga. Di saat kalian ngerasa ini nggak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu hasilnya, kalian tuh jadi sulit gitu buat ngerasa bahagia. Bahkan dalam menuju prosesnya kalian juga udah nggak bahagia untuk menjalanin itu gitu. Menurut gue bahagia itu ada di proses dan ya udah, kalau menurut bahasa religiusnya gitu ikhlas aja gitu ngejalaninnya, jalanin aja gitu kan, nggak usah berharap yang jauh-jauh banget gitu. Dan kalau misalnya nggak kesampaian kan kecewa ke diri kita juga, malah jadi kita nggak bahagia gitu nikmatin hidup. Dalam menjalani proses mungkin ya wajar sih kita berekspektasi gitu kan. Tapi menurut gue jangan berekspektasi yang berlebihan gitu, yang sewajarnya aja. Kalau enggak, kita kasih ekspektasi di dua pilihan gitu. Oh ntar kalau misalnya baiknya kayak gini, di keadaan buruknya kayak gini gitu. Jadi kita punya negatif plan gitu. Kalau ya biasanya sih kita dibilangnya pesimis gitu, tapi bukan pesimis juga kan. Sebenarnya lebih prepare gitu buat menyiapkan kemungkinan terburuk gitu kan. Soalnya hasil tuh selalu jadi tanda tanya yang besar gitu entarnya. Kita udah capek-capek kayak gini, ntar hasilnya kayak gimana ya? Mungkin itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di saat kita ngelakuin sesuatu gitu. Ini juga sama kasusnya kayak kalian nyari kerja gitu. Jadi jatuhnya kita tuh milih-milih kerjaan gitu. Sebenarnya yang kita butuhkan itu kan cuma bekerja gitu, menikmati prosesnya bukan hasilnya gitu. Hasilnya tuh
ya udah gimana ntar aja gitu. Kalau kita menikmati prosesnya, mencintai prosesnya, kebahagiaan juga bakal ngikutin gitu. Dan menurut gue sih, masa iya Tuhan juga bakal diem gitu ngelihat umatnya yang udah menikmati proses dan menjalani semuanya dengan ikhlas gitu kan. Kadang berorientasi pada hasil tuh menurut gue sih jatuhnya malah nyiksa diri sendiri gitu kan. Nggak enjoy sama hidupnya menurut gue sih ya. Ini kan podcast opini gue doang. Menurut gue juga kalian tuh lakuin aja gitu apa yang kalian suka dan enjoy aja gitu, gak berekspektasi yang berlebihan gitu kan. Jadi setiap apa yang kita jalani itu nggak penuh tekanan gitu, nggak berharap A I U E O gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Terus kalau ada tuntutan dari orang lain gimana? Ya kemarin kan udah pernah gue bahas juga. Kalau misalnya kita pengen bahagia tuh kita mesti kenal dulu sama diri kita gitu. Kita juga mesti punya kontrol buat diri kita gitu. Ya mungkin ada yang bilang lu mah kurang expert gitu di bidang itu dan lu cuma ngejalanin hobi lu doang gitu. Nggak bakal ada hasil yang menguntungkan gitu buat lo. Ya menurut gue sih kalau lu punya kontrol sama diri lu sendiri, lu tahu apa yang lu lakuin dan jangan berharap sama hasil sih menurut gue. Nikmati dulu prosesnya gitu, jalanin aja gitu kan. Dan orang-orang di sekitar lu juga nggak ngejalanin apa yang lu lakuin kan. Proses yang lu lalui mungkin bakal bakal ada pro kontranya gitu kan. Ya itu mah balik lagi ke diri kita sih. Kalau kita udah punya kontrol diri yang baik, itu udah kenal banget sama diri kalian kayak gimana, ya itu gak jadi masalah sih obrolan-obrolan dari luar itu. Soalnya kan kebahagiaan itu balik lagi ke diri kalian gitu. Gimana persepsi kalian mendefinisikan bahagia itu sendiri kan. Apa yang kalian lakukan apakah demi orang lain? Kan enggak. Orang lain tuh sebenarnya cuma dapat dampak dari apa yang kita lakukan gitu. Maksudnya kalau kita bisa bahagia dan influence-nya kan jadinya influence positif gitu. Jadi orang-orang di sekitar kita juga bakal ngerasain dampak positifnya gitu kan. Terus kalau misalnya lu ngejar ekspektasi orang gitu, ngikutin terus kata orang, terus kapan lu mau bahagia dengan diri lu sendiri gitu? Sedangkan yang lu kejar itu hasil yang diharapkan orang lain. Lu gak ngejalanin apa yang lu mau gitu. Kalau misalnya lu ngejalanin apa yang orang lain mau, jatuhnya kan lu jadi terpaksa kan, gak bisa menikmati prosesnya gitu. Jadi hasilnya juga kita tentukan ekspektasi yang tinggi gitu. Menentukan ekspektasi yang tinggi itu karena dari obrolan orang lain juga kan. Sedangkan diri kalian gak berdaulat gitu sama diri kalian, apa yang kalian mau gitu. Mungkin balik lagi ke topik bahasan kemarin ya, berdaulat sama diri sendiri tuh penting gitu. Buat kalian ngerasa bahagia. Kalau misalnya nggak gitu juga gimana? Kalian bakal tersiksa gitu sama apa-apa dengar dari luar. Terkadang sifat bodoh amat itu penting gitu menurut gue. Dan itu salah satu kunci kebahagiaan sih menurut gue. Bahagia itu emang beda tiap orang. Gak bisa kalian samaratakan gitu. Mungkin menurut orang di sekitar kalian itu membuat mereka bahagia, tapi menurut lu enggak. Ya udah, terus kenapa lu lakuin gitu kan? Dan ya menurut gue sih mulailah abaikan obrolan-obrolan dari luar gitu, dari teman-teman dari lingkungan sekitar lu yang kira-kira itu nggak mengenakan lu. Menurut gue lu sebaiknya bodo amat sih sama
sama obrolan-obrolan itu. Toh yang bikin bahagia kan keputusan lu sendiri gitu kan. Kalau lu putusin buat ngikutin omongan orang lain gitu, ekspektasi orang lain, gimana kalian bisa menikmati prosesnya? Toh itu cuma buat ngebuktiin ke orang lain kan, bukan buat diri lu sendiri. Terus gimana lu mau bahagia gitu kan? Di saat orang-orang itu mulai pergi dari lu gitu, mulai dengan menertawakan lu yang semakin terpuruk gitu. Ya menurut gue sih bahagia balik lagi sama diri lu sendiri. Ya jangan bergantung sama omongan orang lain. Mungkin kalau saran-saran yang positif oke lalu terima gitu. Tapi kalau saran-saran yang sekiranya menjatuhkan lu, ngebuat lu gak bahagia, gak menikmati hidup gitu, ya menurut gue sih tinggalin aja. Ya podcast kali ini gue gak ngebahas tentang hari ini. Soalnya hari ini hampir mirip lah kayak hari kemarin. Ya gitu-gitu aja, menjalani rutinitas. Harapan gue kayak biasa, gue berharap kalian bahagia dengan diri kalian, dengan keputusan yang kalian ambil. Semoga hidup yang kalian jalani selalu bahagia gitu. Segitu aja dari gue. Terima kasih dan salam pemikir liar.